Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Juma berusaha membantah ketuhanan Yesus Kristus dan berusaha membuktikan bahwa Yesus hanya manusia. Namun saudaraku dalam Tuhan, data yang disampaikan oleh apologet Kristen lebih tepat sasaran dan lebih alkitabiah daripada apa yang disampaikan oleh Juma. Ditambah lagi penjelasan Elia Miron di video berikut, di mana beliau menjelaskan tentang Yesus, bahkan dari arti nama Allah itu sendiri. Jadi ini membuat Juma semakin tidak berkutik. Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat video yang terlebih dahulu. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan pastikan bantu apologet Kristen dengan like dan share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu kemudian yang dikatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Bukan berarti Anda punya muka, monyet juga punya muka, berarti Anda sama seperti monyet. Paham ya? Allah memiliki wajah, manusia juga memiliki wajah, tapi Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah maha mendengar, manusia mendengar. Allah maha melihat, manusia melihat. Jadi Anda tidak bisa mensifati pencipta langit dan bumi itu dengan sifat manusia, seperti Yesus yang Anda tuhankan itu. Nah, kemudian ketika di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian bahwasanya roh itu adalah ciptaan, maka yang Anda tuhankan selama ini itu adalah ciptaan Tuhan. Kolose 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh yang berdiam kemudian di dalam diri manusia. Sedangkan kalau Anda melihat Yohanes 4 nomor 24, Anda tertulis jelas di situ. Pneumahotheos, apa artinya? Hantu itu adalah dewa. Pneuma itu artinya hantu atau makhluk halus atau roh. Roh itu adalah dewa. Nah, orang-orang Kristen sebelum mereka kemudian menjadi Kristen, mereka memang penyembah roh. Mereka itu penyembah roh-roh. Hercules, Zeus, Horus, itu semuanya roh. Sehingga ketika kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah roh, Tuhan Anda itu kemudian adalah makhluk, maka itu sudah bertentangan dengan ajaran Bani Israel. Bani Israel, Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta langit dan bumi maha tinggi, tidak serupa, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 104 nomor 30 jelas dikatakan sana, Tesalak rukaka yebareun utekades penei adama. Artinya apa? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Jadi kitabnya orang Yahudi mengatakan roh itu ciptaan. Dan juga di dalam kitabmu, di dalam tulisan Paulus, Kolose Filipi, di Kolose 1 nomor 16 diterangkan begini. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi roh yang tidak kelihatan itu diciptakan oleh Tuhan. Kolose 1 nomor 16. Itu jelas itu. Jadi kau mencipta apa? Saudara-saudara Kristen itu menyembah ciptaan Tuhan berupa roh. Roh itu adalah makhluk halus. Jadi kalau kita berbicara konsep ketuhanan, umat Islam menyembah kemudian Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 5 nomor 16, subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Kristen Tuhannya adalah terkutuk, jadi daging. Jadi daging berarti dia punya darah, punya kotoran, punya punya kotoran hidung, kotoran mata, kotoran perut, anus, dan seterusnya. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Sehingga ketika saudara menyembah makhluk, maka gugurlah ketuhanan saudara. Gugurlah ketuhanan yang Anda sembah. Makanya Al-Quran saya mengatakan, wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang Kristen sembah itu adalah setan yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13, yang digantung di atas pohon itu adalah makhluk terkutuk, dan itulah yang Anda sembah.
Makanya di Kristen kalau Anda mengatakan bahwa Anda penyembah yang esa, Anda bohong. Di dalam kitab saudara 1 Timotius 2 nomor 5, karena dewa itu esa, maka esa pula Yesus yang menjadi perantara antara dewa dan manusia, yaitu manusia Kristus. Berarti ada dua yang esa. Bapa esa, Yesus juga esa. Ini sudah bahaya ini. Yesus esa, Bapa juga esa. Ada dua yang esa. Tuhan Anda terjeduk dua. Demikian. Baik. Silakan Bang. Oke, besarkan saya. Oke. Ya itu sudah itu, ya. Ditanggapi. Saya buka Bang. surat Al-Kalam ayat 42 Bang, izin, Bang, ditanggapi dulu Bang. Bang ditanggapi. Iya, saya dulu. tanggapi nanti sebentar. Oh iya, silakan. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk berseru, namun mereka tidak mampu. Maka itu dikatakan ya, Sahih Bukhari 4538. Ini penekanannya. Allah bersabda, Rabb kita menampakkan betisnya, maka sujudlah setiap mukmin dan mukminah, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang ketika dunia itu sujud. Jadi ketika Allahmu menampakkan betis, mereka sujud. Maka itu dijelaskan Sahih Bukhari 6883, Allah dilihat dengan mata telanjang. Kamu jangan menipu Juma. Ya. Tetapi kalau berbicara kekristenan, dikatakan di Keluaran 3 ya, ayat 16 dikatakan sini. Saya baca ya. Ini firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Musa, aku adalah aku, aku sudah ada dan aku akan datang. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada bangsa Israel, Tuhan Allah nama yang Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi jelas Allah yang benar di penjelaman adalah Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan itu dikatakan oleh Yesus kembali di Matius 25, dikatakan di sini, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Matius 22 ayat 26 dikatakan di sini, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kan oleh Yesus. Maka Yesus berkata, Yohanes 5 ayat 46. Saya buka. Nih ya, Yohanes 5 ayat 46 dikatakan di sini. Dikatakan Yohanes 5 ayat 46. Ini. Perhatikan. Sebab itu jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab ia menulis tentang aku. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Karena dia sang firman yang menampakkan di prainkarnasi kepada Musa. Waktu dia berteofani, dia menampakkan diri kepada Musa. Itu ayatnya di Keluaran 3 ayat 4. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri berseru kepada Musa. Ya, malaikat Tuhan itu berbicara kepada sang Yod-Heh-Vav itu, sang firman itu yang menampakkan diri kepada Musa. Malak Elohim. Dikatakan lagi di Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang malam. Itu sang firman. Keluaran 12 ayat 17. Musa berhadapan muka berbicara dengan dia terus terang. Artinya apa? Musa menulis tentang dia Juma. Maka itu Kejadian 18 ayat 1. Allah menampakkan diri kepada Abraham, yaitu sang firman-Nya menjadi manusia. Jadi Allah Yahudi dan Allah yang Kristen sama-sama berteofani, menampakkan diri. Tetapi di perjanjian baru Allah berinkarnen menjadi manusia yang permanen, imanen, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas Allah Kristen itu Allah yang transenden, yaitu Sang Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan Allah yang imanen, yaitu Yesus Kristus. Maka bilang Kolose 1:15, akulah gambar Allah. Maka dikatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dikatakan Yohanes 14, dikatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika engkau melihat Bapa, engkau melihat Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah gambar yang terlihat, Tuhan yang terlihat, dan Bapa adalah gambar yang tidak terlihat. Kamu pahami Juma? Sama kami, Allah yang roh, bukan Allah yang apa dikatakan? Zat, yang punya tubuh, betis dan tangan Allah kanan semua. Kau jelaskan itu.
Jangan kau kemana-mana menjelaskan Juma. Ya, kau jelaskan itu. Jadi kita tahu dan paham apa itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang namanya 3 hipotesis, 3 realita konkret, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Satu hakikat. Sama juga seperti tubuhmu Juma, manusia. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kemanusiaannya tidak bisa dipisahkan. Di dalam manusia ada tubuh dan jiwa dan roh. Kalau salah satu dipisahkan, engkau bukan manusia Juma. Paham ya? Jadi begitulah analogi untuk mengalah. Silakan. Siap, berarti. Thank you. Nah, jadi Bang Zuma ditanggapi tadi yang dipertanyakan, terus Bang Zuma bertanya lagi mungkin kayak gitu ya Bang Zuma. Silakan. Oke. Nah, ini orang tak ada ilmunya ini. Yauma yuksafu an saqa wa yud'auna ila sujud wala yastati'un. Ini bukan betis Tuhan ini yang disingkapkan di sini, tapi betis manusia yang ada kemudian di padang mahsyar. Ini bercerita tentang padang mahsyar, ini bercerita tentang hari kiamat. Jadi yang diceritakan di sini adalah bagaimana kemudian adanya ketakutan hebat. Seperti misalnya kalau ada orang ketakutan, lalu kemudian menyingkap kainnya, memperlihatkan betisnya, artinya ambil kuda-kuda langkah 1000. Ini yang dimaksud ayat ini. Itu yang perlu dipahami. Tapi Anda tidak akan pernah sampai ke sana karena ini Al-Quran, sementara Anda hanya umat terjemah. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, Tuhan Anda katakan adalah Tuhannya Yahudi, itu mimpi. Tuhan Anda roh. Tuhannya Yahudi bukan roh, Tuhannya Yahudi pencipta roh. Bahkan Kolose 1:16 menerangkan itu, segala sesuatu yang tidak kelihatan adalah ciptaan. Roh itu ciptaan. Yesus itu ciptaan. Tuhan Anda adalah roh. Yang datang kepada Musa itu bukan Yesus. Lalu kemudian Anda membawa data, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku. Lah, Musa mengatakan Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Musa mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Musa mengatakan tak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Yesus pun mengatakan Yohanes 5:37, Bapa tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Lalu Yesus yang didengar dan dilihat bahkan dibunuh itu siapa? Jadi jangan Anda ngadi-ngadi membawa data. Tuhannya Kristen itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi pun bukan Tuhannya Kristen. Yang dimaksud Tuhannya Yahudi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, sebelum aku mengutusmu, aku telah mengutus nabiku lebih dulu bernama Musa. Aku berfirman kepadanya, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Tuh jelas. Tuhannya umat Islam berfirman kepada Tuhannya Bani Israel. Lalu Tuhan kami pun jelas dikatakan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah adalah sembahan Bani Ishak, Bani Ibrahim, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Wasabiha Ibrahim, Banihi wa Yakub, ya Bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya agar menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nanti tolong Anda jawab saya, di mana di kitabnya Yahudi mengajarkan menyembah anak-anaknya Maria? Di mana di kitabnya Yahudi diperintahkan menyembah roh, hantu, makhluk halus? Di mana itu tertulis? Tolong Anda tunjukkan. Ya, karena Tuhan kami umat Islam dan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, Bani Yakub itu adalah Tuhan yang sama. Anda boleh lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Perjanjian kekal Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi Tuhan, menjadi sembahan Bani Ishak, Bani Ismail secara turun-temurun. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan dalam pemikiran saudara, Tuhan kami kemudian punya betis, Tuhan kami punya tangan kanan, Yesus punya tangan kanan, dia juga punya betis, tak ada yang salah kalau Anda menggunakan konsep itu. Oke? Berarti Anda ingin menyamakan Tuhannya umat Islam dengan Tuhan Anda. Karena Yesus punya betis, Cak Ayu, Yesus punya tangan, Cak Ayu, Anda menginginkan Tuhan kami juga sama dengan Tuhan Anda.
Kalau Anda membantah wujud daripada Tuhan kami, kenapa betisnya Yesus Anda tuhankan? Kenapa tangannya Yesus Anda tuhankan? Tapi yang permasalahannya di sini bukan di situ. Permasalahannya di sini adalah Kristen itu penyembah roh. Yohanes 4 nomor 24. Sembahan Kristen itu adalah roh. Tolong tunjukkan di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan mereka yang mereka sebut Elohim itu adalah roh, hantu. Ada nggak di dalam kitabnya Yahudi bahwa sembahan mereka itu adalah hantu? Adalah pneuma, roh. Kalau ada tolong tunjukkan di mana tertulis itu. Saya pingin baca di mana dikatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu roh. Setahu saya yang menyembah roh itu adalah agama pagan. Demikian. Baik, silakan Bang Safir. Dijawab ya. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya dibuka. Nanti pas mulai ngomong datanya bro. Ya, kalau Allah itu roh. Dikatakan Kejadian 1 ayat 2. Saya buka banyak data. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudera, dan roh Allah melayang-layang di atas bumi. Roh. Kejadian 41 ayat 38. Nih, Kejadian 1 ayat 4 ayat 38. Kejadian 41. Banyak cuma saya pakai data cuma. Perhatikan. Ya. Kejadian 41 ayat 38 dikatakan di sini. Ya. Perhatikan cuma. Nih, lalu berkatalah Firaun kepada pegawai, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Keluaran 31, saya pakai data cuma, ini yang kau minta. Keluaran 31 ayat 3 dikatakan, banyak lagi cuma. Nih, dan telah, perhatikan, kupenuhi dengan roh Allah, dengan kalian dan pengertian dan pengetahuan segala macam pekerjaan. Jadi jelas di dalam perjanjian lama Allah itu roh, dan ditekankan di Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Gitu cuma. Ya, ada ayatnya cuma. Tapi ketika kamu bilang bahwa itu roh itu manusia, kamu baca ini cuma. Ini sekali lagi saya mulai 4538. Robmu ini manusia kah cuma? Robmu ketika menampakkan betisnya, ini robmu cuma, bukan manusia yang menampakkan betis. Gimana sih? Pemikiranmu cuma, perbaiki cuma, jangan kamu gak jujur rumah. Maka itu dikatakan di sini ya, di Sahih Muslim 3406 dikatakan ya. Nih, tangan Allah kanan semua. Ya, perhatikan, cuma. Nih, Sahih Muslim 3406 dikatakan, ya. Wassalam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Awazalla. Ya, sedangkan kedua tangan Allah, ya cuma kedua tangan Allah cuma, yaitu orang yang berlaku adil dan hukum adil dalam keluarga dan dalam melaksanakan tugas. Kedua tangan Allah cuma, kanan semua. Jadi jelas Alkitab sudah menjelaskan bahwa Allah itu roh. Jadi tentang ketuhanan Yesus sudah dibilang dari tadi cuma. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu Yesus ngomong cuma. Yohanes 8 ayat 54. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kenapa dia bisa berkata seperti itu kalau dia bukan sang firman sejak dahulu kala? Kami cuma, dia sudah ada cuma. Maka itu banyak nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya, Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu. Itu perkataan Allah. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5.
Karena berharga manusia di mata Tuhan, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan manusia sebagai gantimu. Ada nubuatannya cuma Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Maka itu dikatakan di Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan denganmu, keturunan perempuan inilah yang akan meremukkan kepada iblis. Maka itu lahirlah manusia yang akan meremukkan iblis. Siapa? Yesus Kristus. Di Lukas 2 ayat 11 telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Itu juga. Maka itu dikatakan Yesaya 43:3, sebab akulah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Ada dikatakan juru selamat cuma Yesaya 43:3. Maka itu Yesus adalah juru selamat dunia. Dikatakan, ditekankan di Matius, akan lahir anak menjadi juru selamat dunia. Jadi cuma harus paham tentang itu. Ya, maka itu dikatakan Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan hendaklah menamakan dia Yesus, dan dia akan menjadi besar dan raja atas keturunanmu, kerajaannya tidak berkesudahan. Yesus cuma. Udah saya jawab. Sekarang kamu jawab bahwa Allahmu itu punya betis. Oke lah, gak usah lagi ke situ lagi. Allahmu tangan kanan semua cuma. Ya. Oke. Baik. Silakan, nanti kita bahas lagi berikutnya. Silakan Juma. Biar lebih edukasi kawan-kawan di bawah ya. Mungkin Bang Zuma menjawab terus bertanya, terus begitu pula sebaliknya Bang Safir menjawab, kalau sudah ditanya menjawab baru bertanya lagi. Nggak usah pakai timer lah, dewasa aja lah diskusi. Saya rasa nggak ada penghujat. Pakai timer aja, nggak apa-apa, biar enak. Ya, dikurangi aja 3 menit aja, Noraya. Oke. Tidak terlalu lama. Pakai timer aja biar lebih enak gitu loh. Iya, 3 menit aja. Ya, udah. Silakan Kanda. Iya, baik. Nah, ini kalau penyembah makhluk ini, kalau berbicara mengenai tangan Allah yang dibayangkan adalah tangan makhluk. Kan penyembah makhluk. Seperti tangannya Yesus, kan ketika masih bayi masih imut-imut. Sedangkan hadis riwayat Muslim, ketika kemudian berbicara kedua tangan Allah itu, yaitu tangan kanan, itu tidak seperti apa yang digambarkan oleh ahli bid'ah mujassimah yang mengira bahwa Allah itu makhluk. Memang Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Artinya ada. Tapi kalaupun kemudian saudara Kristen ini memaksakan kemudian bahwasanya Tuhan itu harus ada tangan, harus ada betis, lalu Yesus tangan, betis, harusnya Anda berdamai dengan itu. Tetapi permasalahannya sekali lagi, yang saya minta di mana kitabnya Yahudi menjelaskan Allah itu adalah roh. Yang kau tunjukkan Kejadian 1 nomor 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh dewa melayang-layang, roteos melayang-layang di atas permukaan air. Loh, roh dewa, roh Tuhan. Kalau berbicara mengenai roh Tuhan, baca Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan tidak selama-lamanya berada dalam diri manusia. Roh Tuhan berarti dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Berarti kita Tuhan gitu. Roh Tuhan itu sama seperti hamba Tuhan, rumah Tuhan, bait Tuhan, ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan. Bukan berarti malaikat itu Tuhan, bait Tuhan bukan berarti bait itu Tuhan. Inilah kalian. Kemudian Anda membawa Kejadian 41 lagi. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Loh, mana roh itu adalah Allah? Mana tertulis Allah itu adalah roh di mana? Elizabeth penuh dengan roh, Yohanes penuh dengan roh, Zakaria penuh dengan roh. Berarti semua dia itu Tuhan gitu. Yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi menjelaskan bahwa orang Yahudi itu Tuhannya roh? Tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Sedangkan Kristen memang betul Tuhannya adalah roh. Wahyu 5 nomor 7, binatang bertanduk 7, bermata 7, itulah Tuhanmu. Jadi Tuhannya Kristen itu menurut penggambaran penulis Wahyu, dia melihat bahwa sosok yang ditemui di situ adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roteos. Jadi Kristen itu menyembah makhluk.
makhluk halus yang kau sembah, bukan seperti Yahudi. Yahudi itu tidak. Waktunya habis Bang Zuma, waktunya habis. Loh kok habis? Ya, 3 Katanya menit. 5 menit. Tiga. Turun supaya cepat. Nanti habis ini bisa tiktokan, biar bisa tiktokan. Ada pertanyaan Bang Zuma, silakan. Yang tadi saja ya pertanyaannya. Iya, oke. Silakan, Ya, silakan. jawab pertanyaan saya. Perhatikan. Di mana di Bibelnya Yahudi, bukan Bibel Kristen ya, di mana tertulis di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu roh. Jangan kau balik. Roh Elohim. Perhatikan ya. Baca di Jubah. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk kosong. Lihat. Dan ruah. Apa? Nih, perhatikan. Ruah apa? Ruah Elohim. Ruah Elohim, roh Tuhan. Ruah Elohim. Roh Tuhan. Roh Ya, memang. Allah di dalam bahasa Arab. Elohim dalam bahasa Ibrani. Ya, Elohim ruah Allah, jamak. ruah Allah. Ruah Roh Allah, kenapa Allah, memang? ruah Allah. Udah? Ruah itu roh cuma. Yang saya tanya, pertanyaan saya dong. Ya udah, saya jawab. Mana pertanyaan saya Itu apa? ruah. Roh Pertanyaan Allah. saya Kenapa apa? cuma? Pertanyaan saya apa? Tunjukkan di perjanjian lama orang Yahudi Allah itu roh. Ya, mana tertulis? Ya Allah udah ini roh. Itu roh Allah. Aduh, dan itu roh Allah. ruah. Yang saya tanya, roh adalah Elohim. Allah. Allah adalah roh. Kamu cuma Mana? nggak mungkin harus tertulis begitu cuma. Kamu harus paham kalau dikatakan roh ya udah itu berbicara roh Allah. Kamu jangan framing. Loh, jadi kalau dikatakan bait Allah, berarti bait itu adalah Allah. Allah itu adalah bait. Allah itu di rumah. Gitu. Bait Allah ya Artinya? mana kita berdoa. Artinya apa kalau bait Allah? Artinya apa Jangan kalau bait dulu Allah? potong-potong. Ya bait Allah itu luas maknanya cuma. Ketika saya berdoa, perhatikan, ketika saya berdoa, saya mengundang bait Allah di dalam hidup saya. Karena roh itu adalah bait Allah. Di mana roh berada, di situ aku berada. Itulah bait Allah. Paham tidak, Juma? Saya Ketika minta dalil, engkau saya minta memanggil dalil, roh Bung. itu. Oh ini. Saya minta dalil. Nih. Dalil. Ya ini dia. Ketika ayat Alkitab 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Saya minta dalil Tuhannya orang Yahudi roh itu di mana tertulis? Kan sudah saya jelaskan Juma. Kenapa berbeli lagi Juma? Dalil, saya minta dalil, bukan roh Elohim. Saya sudah bukan. tunjukkan tadi. Gimana sih kamu? Itu bukan, itu adalah roh Allah. Yang saya tanya, Allah itu adalah roh. Mana? Roh Allah, dijelaskan ciptaan di- Allah, Aduh, malaikat Allah. Inilah akal si Juma. Ketika dari bilang roh Allah, ya berarti roh itu Allah. Loh, gimana Jadi caranya saya tuh? tanya kamu, ini roh siapa ini? Ini roh siapa ini? Saya tanya kamu, ini roh siapa? Roh Allah, artinya Ya roh udah, ciptaan Allah. berarti Allah itu Yang saya roh. minta di mana dalilnya? Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 di perjanjian baru Itu itu di kitabmu menjelaskan. itu Tuhanmu, Bang. Yang saya minta Tuhannya Alkitab Yahudi. kami tidak bisa dipisahkan dari kejadian sampai wahyu. Kamunya Yang saya minta pisahkan kitabnya perjanjian lama Yahudi. punya orang Yahudi. Yang Di mana pasti kitabnya Yahudi perjanjian mengatakan lama punya roh saya. itu adalah Allah di mana? Di mana? Udahlah, jadi debat kusir jadinya ini. Ya saya minta dalil dong. Saya minta dalil. Kan saya Anda tunjukkan. mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengatakan Penipuan. Tuhannya Yahudi itu adalah roh. Mana Anda dalilnya? yang menipu ketika Mana rohmu dalilnya? menunjukkan Mana dalilnya? betis, Anda bilang itu Mana betis dalilnya? Allah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mas Safir izin Bang Zuma, kalau tidak bisa menjawab mualaf lawalan itu Pak Sayonara. Ngapain? Sudah Mana dijelaskan dalilnya? Mana Allah itu dalilnya? roh. Mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah. Ya udah, kalau roh Yang Allah saya berarti tanya dia roh. Allah itu Gimana sih, adalah Juma? roh. Sebagaimana Kau Juma. dengar. Di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Berarti Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan roh. Oke? Nih sekarang kalau jawab Juma. Sahih Muslim pertanyaan saya 5075. belum dijawab. Allah Gimana dong? membentuk dalam bentuknya. Membentuk Adam. Gimana itu?
Allah membentuk Adam, Allah menciptakan Adam. Allah membentuk Adam dalam bentuk. Allah membentuk Adam dalam bentuknya, dalam bentuk Adam. Kenapa rupanya? Itunya itu huruf besar cuma. Dalam bentuknya, dalam bentuk yang dirancang oleh Allah. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi manusia khalifah. rupa Allah mirip dalam bentuknya. Itu meniru mengambil Alkitab. Maka itu dikatakan Allah segambar dengan Allah. Gimana sih cuma? Udahlah, saya kira debat kusir ini. Dalil. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Ayo, sudah saya jelaskan. Tidak ada kamu menjawab, tidak ada kamu menjawab. Sudah banyak Allah Tidak itu ada roh. kau menjawab. Allah itu melayang-layang, roh itu melayang-layang. Di Iya, roh yang melayang-layang. Keluaran 3 jadi kayak tadi itu roh apa? Saudara, Roh siapa Anda itu? Sekarang saya tanya. Saudara. Ketika di situ roh Elohim itu roh siapa? Di situ orang Yahudi bukan bukan memaknai. Saya tanya kamu, ketika di situ Allah itu roh siapa itu? Saya tanya kamu. Roh Allah. Ya udah, berarti Allah itu roh. Kok balik-balik? Oh begitu. Kalau bumi ini bumi siapa? Bumi ini bumi siapa? Bumi Allah. Berarti Allah itu bumi gitu. Kamu itu belajar di mana? Yang dimaksud roh di situ, asal kamu ngerti, itu ruah. Ruah itu artinya boleh angin. Kalau orang Yahudi memaknainya udara, oksigen, angin. Angin Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu baru betul. Karena ini proses penciptaan. Tuhan tidak sedang menjelaskan eksistensi dirinya sebagai Tuhan, enggak. Kejadian itu proses penciptaan alam semesta. Berarti ruah Elohim artinya angin. Angin Tuhan, udara Tuhan, oksigen Tuhan yang Tuhan ciptakan melayang di atas permukaan air. Ya, coba Anda lihat. Saya kira kita Coba Anda dapat lihat. kusir jadinya. Tunggu. Kita Coba nanti ketemu lagi, kita pakai tema lain. Coba Anda buka. Coba Anda buka Saya ayat sudah berapa 27 kali nomor 3. menjelaskan ada Coba. roh Allah. Anda Ya, salah. gak Coba usah Anda lagi buka kita Ayub 27. Saudara, apa-apa lagi. Saudara, coba Anda buka Kenapa? Ayub 27 nomor 3. Buka. Kenapa Ayub? Buka dulu supaya saya ajarin Anda apa itu roh Elohim. Gak usah kamu ajarin. Saya ajarin, buka. Ya kamu Kalau buka mau aja cerdas, situ. kalau mau cerdas buka Ayub 27 nomor 3. Silakan. Ya kamu buka aja situ kalau Buka. kamu mau Tadi Anda jelaskan. berani ruah Elohim. Biar Anda tahu ruah Elohim itu apa. Buka. Ya, Ayub 27 nomor 3. Ku ajarin Anda apa itu ruah Udah, Elohim. saya kira cuma nanti kita lagi diskusi. Saya kira sudah beberapa kali bolak-balik Baik, kita. Pak Pendeta ya, izin ya. Itu sudah terjawab Ya. tadi ya pertanyaan dari Bang Jadi Zuma ya. nanti kita lagi ketemu lagi dengan tema yang lain. Thank you ya. Assalamualaikum Kak. Halo, silakan. Kak, aku mau bertanya. Kan sekarang ini aku tinggal di Bali ya. Mau cerita sedikit dulu. Ya, silakan. Tinggal di Bali terus kerja di restoran. Terus aku sendiri di situ orang Kristen. Terus teman-temanku itu pas waktu istirahat makan siang itu sering bertanya. Ada yang agama Hindu, ada yang agama Islam. Terus ada teman Islamku tanya bilang begini. Merujuk pada kitab Yohanes 13 ayat 13 itu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Terus di temanku mengatakan kalau itu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan katanya. Terus dalam kitab bahasa Inggris dilihatin juga sih, kalau di kitab bahasa Inggris itu juga terjemahannya Tuhan gitu. Sama di kitab Yuna di teks aslinya gitu. Di Teks aslinya itu kurios. bahasa apa kata Yunani? Yunani, ya. Katanya di situ memang artinya Tuhan gitu. Itu sih yang aku mau tanyain. Itu kan ke dalam Yohanes 13 ayat 13, itu kan Yunaninya adalah kurios. Nah, kita coba buktikan di perjanjian lama, di dalam Septuaginta, bahwa kata Tuhan itu bermakna kurios. Ya. Siapa namanya? Timothy ada Septuaginta 1 Samuel nggak? Aku nggak punya. Tapi kalau kita cek ya, baik Septuaginta maupun juga dalam tekstur reseptur perjanjian baru, mengutip Shema Yisrael itu kata kurios yang berbunyi di situ. Betul. Kurios. Jadi
Ya, jadi Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa disebut Kurios. Menerjemahkan kata Hashem itu Yod Het Vav He. Dan tambahnya sebelum ini ya Kak Elia ya. Perlu kita ketahui sebenarnya Kurios Lord itu sebenarnya maknanya jamak. Bisa untuk sang pencipta, bisa untuk dalam pengertian gelar biasa. Nah, perlu kita ketahui juga biasa saudara kita yang muslim itu menggunakan terjemahan Arab VDK. Dikatakan dalam Yohanes 13:13 adalah Sayyidina, bukan Rob. Jangan salah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri, Rob itu juga untuk manusia ada juga. Quran surah Yusuf ayat 50. Jadi Yusuf pun menyapa petingginya sebagai Rob. Padahal kata Islam Rob itu hanya Allah. Ternyata Rob itu banyak untuk Allah, untuk manusia. Rob itu artinya Tuhan. Nah, kenapa sebenarnya gini, sulitnya di Indonesia itu kita tidak mengenal dui ganda dari pengertian kata Tuhan, kecuali saudara kita yang dari suku Jawa ya. Kalau suku Jawa itu mereka mengenal yang namanya Gusti. Bisa untuk ini ya, bisa untuk sembahan, bisa untuk manusia biasa atau raja. Nah, sekarang Tuhan ini maknanya udah kabur. Padahal tahun 1029, kawan-kawan bisa cek ya, walaupun di Wikipedia ada seseorang yang bernama Tuhan Janaka Mantrolot. Disebut Tuhan karena Tuhan itu sebenarnya vokal berat ya, vokal Melayu kuno diberatkan kata Tuhan itu. Loh, berarti Yohanes 13:13 tidak menutup kemungkinan dong kalau Yesus itu Tuhan dalam pengertian manusia biasa. Tunggu dulu. Kita lihat dalam Alkitab di mana Wahyu pernah mengatakan, Wahyu 17 ayat 24 kalau saya nggak salah. Wahyu 19 ayat 16, Tuhan di atas segala Tuhan, Kurios Kurion. Nah ya, Kurios Kurion. Berarti Tuhan di atas segala Tuhan. Ini kan untuk Allah. Berarti dia penguasa di atas segala penguasa. Itu hanya untuk Allah. Apalagi pengakuan Yesus dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan segala kuasa telah dilimpahkan kepadaku. Segala loh di situ. Kata sinonim segala apa? Maha kuasa. Dan maha kuasa untuk siapa? Untuk Allah. Dan Yesus mendapatkan hak itu. Ya begitu ya. Jadi jangan kita buktiin aja lah ya. Bentar ya. Saya mau buktiin bahwa sebelum di perjanjian baru, ratusan tahun sebelum perjanjian baru, kata kurios itu sudah diterjemahkan Tuhan di dalam Septuaginta yang sudah ada 300 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Kita ntar ya, aku ini ya. Aku ini biar semua orang lihat. Jadi nanti orang bilang, Elia kok ngibul kok Elia. Nah kalau kayak gitu kan ini fitnah nanti. Ya, nih ya. Wah, bentar ya. Nih kamu lihat ya. Saya lihat ini saya dari ambil. Nah ini Yesus disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan nih. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, nih ya. Tertulis suatu nama, yaitu ntar ya. Yaitu Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Coba lihat di naskah Yunaninya, ini adalah Kurios Kurion. Dalam bahasa Inggris disebut King of Kings and Lord of Lords. Nah coba kita lihat dalam 1 Samuel ya. Ini 1 Samuel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu 300 tahun sebelum Yesus lahir. Di sini dikatakan berbicaralah Tuhan. Di sini Tuhan huruf besar semua. Nah lihat bahasa Ibrani ini apa? Ini Ve amarta daber Yehova ki shomea. Nah coba lihat Yunaninya apa? Hereis lalei kurie. Dari kata kurios. Ya, jadi apa? Kata kurios itu sudah dipakai untuk merujuk kepada Tuhan di perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi kalau mereka bilang itu artinya Tuhan bukan Tuhan, sebelum Yesus lahir aja itu sudah digunakan di perjanjian lama untuk merujuk kepada Tuhan. Karena di zaman Samuel, firman yang menjadi daging itu belum datang. Nih. Jadi kalau dia bilang itu hanya Tuhan saja, oh ternyata bukan hanya Tuhan, ternyata dia ini tadi kuria itu ya, ntar itu bentuk datif tadi ini medis ini, nih Tuhan di atas segala Tuhan,
Di sini juga menggunakan kurios, kurion. Gitu ya. Jadi kalau mereka fitnah orang Kristen tuh menuhankan Yesus, kurios itu bukan artinya Tuhan, dia itu nggak belajar. Nggak pernah belajar itu orang, berarti. Ya, kalau studi itu jangan nanggung-nanggung, belajar semua, biar ngerti. Kak, aku punya satu pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. Ini aku kan Kristen Protestan, terus dari gereja Kristen Sumba. Nah, datanya di Bali itu nggak ada gereja yang persis kayak di tempatku itu di Sumba. Kalau aku kan di gereja Kristen Sumba itu aku udah dibaptis sejak kecil. Terus nanti kan aku bisa ikut perjamuan kudus itu setelah aku di CD itu. Nah, terus sampai di sini aku ikutnya gereja GBAI karena itu gereja yang terdekat dari lokasi aku itu. Nah, tapi di gereja itu aku diminta untuk dibaptis ulang lagi di danau gitu atau di laut. Tapi aku tolak, aku bilang aku nggak mau dibaptis ulang. Terus pendetanya bilang kalau mau ikut perjamuan harus dibaptis ulang dulu. Terus aku tolak, aku tetap pergi ke gereja itu. Terus waktu aku ada perjamuan malam kudus, pendetanya ajak kalau memang kamu udah dibaptis percik, katanya boleh kamu ikut perjamuan kudus tanpa harus dibaptis dalam gitu atau tanpa harus CD. Bagaimana pandangan menurut Kak Lia? Ya, perjamuan kudus itu setelah dibaptis sudah boleh. Kamu kan terima baptisan kecil kan? Iya Kak. Ya, kamu udah bisa terima perjamuan kudus. Selama kamu belum CD atau belum? Udah atau belum? Belum. Sebenarnya gini, kalau di Protestan itu dia harus CD itu untuk mencegah agar dia itu nggak salah menggunakan perjamuan kudus itu. Tapi dia harus benar-benar mengerti makna perjamuan kudus itu apa. Nah, sekarang saya tanya kamu udah mengerti nggak makna perjamuan kudus itu apa? Sehingga kamu bisa menguji dirimu sendiri sebelum kamu bersatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Kamu udah paham nggak kenapa kamu harus terima perjamuan kudus? Kamu ngerti nggak apa itu perjamuan kudus? Belum. Gimana? Belum. Nah, kalau belum mengerti, kamu harus belajar untuk mengerti. Agar apa? Agar ketika kamu makan roti dan tubuh dan darah Kristus, kamu punya pengertian tentang itu. Karena kamu sekarang udah dewasa ya. Meskipun ada beberapa gereja itu izinkan anak-anak itu untuk terima perjamuan, tapi syaratnya harus sudah dibaptis. Yang belum dibaptis nggak bisa. Nah, kalau kita mengacu kepada 1 Korintus 11, perjamuan itu ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita itu sedang bersatu dengan Kristus dan memberitakan kematiannya dia sampai dia datang. Ya. Kita nggak boleh sembarangan terima perjamuan. Kenapa? Kita harus uji diri kita sendiri. Apakah kita sedang melakukan dosa? Makanya alangkah lebih baik sebelum terima perjamuan itu kita harus puasa dulu beberapa jam. Agar ketika kita menerima itu kita benar-benar merendahkan diri kita. Puasa itu ekspresi kita merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, kamu harus menguji dirimu, kamu layak nggak terima itu. Terima perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar makan, minum anggur, itu enggak. Esensinya lebih daripada itu. Jangan sampai sia-sia. Nah, karena kamu sudah dibaptis, seharusnya kamu sudah bisa terima perjamuan. Ya, meskipun si itunya bilang kamu nggak boleh terima, harusnya kamu udah bisa terima itu. Terima perjamuan itu kamu udah bisa. Jadi kalau kamu ada gereja yang bisa kamu diberi perjamuan, kamu terima aja nggak apa-apa. Ya, tapi alangkah lebih baik kalau kamu punya pengertian tentang perjamuan itu. Yang dengan demikian, kamu bisa menguji dirimu, layak nggak kamu terima perjamuan itu? Atau enggak? Gitu. Biar itu jadi perenungan dan bahan introspeksi bagi kita. Saya pribadi pun kadang gitu, sebelum saya perjamuan tuh, saya ingat dulu saya melakukan apa hari ini. Apakah saya telah berdosa, apa yang saya lakukan. Nah, kalau kita merasa nggak layak, jangan terima. Tapi kalau kamu merasa layak, di dalam kasih karunia Tuhan, kamu boleh terima. Gitu. Itu pentingnya pengertian itu.
Gitu ya. Tapi sebenarnya kamu udah bisa terima. Sudah bisa terima. Perjamuan itu kamu udah bisa. Gitu. Ya? Oke Kak. Ya. Oke. Ya, makasih. Ya, itu aja. Terima Baik. kasih. Yo, Tuhan berkati ya. Kita lanjut ke yang lain. Dibahas oleh Jumat dan Apologet Kristen. Di video awal mereka membahas tentang Yesus versi kitabnya Juma dan juga versi Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya Juma berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan berdasarkan kitabnya dia, bukan berdasarkan Alkitab. Tetapi itu sangat salah, karena kalau mau membicarakan Yesus ya harus dasarnya adalah firman Tuhan atau Alkitab, bukan kitab yang lain, bahkan bukan kitabnya Juma. Tetapi saudaraku dalam Tuhan ya, Juma berusaha mengutip beberapa ayat Alkitab, lalu mengutip beberapa ayat Al-Qur'annya, dan berusaha membuktikan Yesus hanya sebagai seorang manusia biasa dan bukan Tuhan. Tetapi saudara dalam Tuhan ya, kita juga sudah mendengarkan bagaimana Apologet Kristen menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Juma sangat salah berdasarkan asumsi dan tidak sesuai dengan Alkitab. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri, dan tentu apa yang disampaikan oleh Apologet Kristen ini tidak bisa dibantah oleh Juma, karena apa yang beliau sampaikan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan kitab yang lain. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa kalau mau mengetahui tentang Yesus, dasarnya adalah Alkitab. Hanya Alkitab yang mencatat tentang Yesus Kristus. Kalau saudara mau mencari Yesus di kitab lain atau di buku-buku lain, pasti tidak menemukan. Tetapi kalau saudara membaca Alkitab, maka saudara bisa mengerti siapa Yesus. Saudara bisa mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara bisa mengerti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang telah datang ke dunia ini. Nah, saudara dalam Tuhan, luar biasanya lagi seorang hambanya Elia Miron di video kedua tadi menjelaskan nama Allah itu sendiri untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Mereka membahas tentang Yesus dalam perjanjian baru dan juga perjanjian lama, dan arti nama Allah itu sendiri yang merujuk kepada Yesus Kristus, dan terbukti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri dari pengertian namanya. Saudara dalam Tuhan, yang luar biasa ya, menjawab semua klaim daripada Juma, menjawab semua asumsi daripada Juma, dan juga memberikan kita pengertian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan layak untuk disembah. Nah, saudara dalam Tuhan, setelahnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudara dalam Tuhan ya, di video tadi kita bisa melihat banyak cara Juma membuktikan Yesus bukan Tuhan, tetapi dia tidak berhasil membuktikannya. Karena apa yang dia sampaikan hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta Alkitab. Makanya selalu saya tegaskan, bahkan juga buat Juma ya, Yesus dikenal, Yesus diketahui ya, tentang kehidupan Yesus ya, hanya dicatat di dalam Alkitab. Hanya Alkitab yang mencatat dengan jelas tentang Yesus Kristus. Dan kalau kita mencari, membaca, bahkan kita menemukan dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Bahkan juga mujizat-mujizat yang dia lakukan membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa ya. Jadi saudara dalam Tuhan, Yesus juga mengatakan dia dan Bapa adalah satu sebagai wujud bahwa dia setara dengan Allah Bapa ya. Dia mengatakan bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Juga membuktikan bahwa Yesus adalah ilahi dan jalan satu-satunya menuju kerajaan sorga. Yesus juga mengatakan bahwa sorga miliknya dia ketika dia mengatakan bahwa aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan di tempat di mana aku berada kamu pun berada di sana. Dan saudaraku dalam Tuhan, Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar dan Bapaknya adalah pengusahanya. Setiap ranting padanya yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya semakin banyak berbuah. Dan Yesus juga memberikan
amanat kepada orang percaya supaya mereka pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa muridnya, dan membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan. Jadi banyak ayat sebenarnya dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sekali lagi ya, apa yang disampaikan oleh Juma hanya berdasarkan dalil, hanya berdasarkan asumsi, bukan dalil, bukan data saudaraku dalam Tuhan. Ya, kalaupun dia membahas kitabnya dia untuk membuktikan Yesus bukan Tuhan, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar saudara dalam Tuhan, karena Al-Quran pun tidak bisa dipakai untuk menilai siapa Yesus Kristus. Hanya Alkitab yang bisa dipakai untuk menilai tentang diri Yesus, apakah Yesus benar-benar Tuhan atau hanya manusia biasa. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Shalom.